Baik, mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Theodor Farel Gandrik. NIM saya 210 40 10 734. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah pemrograman bergerak, di mana eh, bentar, saya diberi tugas untuk membuat aplikasi dengan studi kasus e-health. Saya memilih e-health ya. Kemudian nama project saya adalah Medicare App. Kemudian pembuatnya saya, Theodor Berlendrik, dengan deskripsi. Aplikasi ini merupakan aplikasi e-health di mana akan terdapat fitur-fitur sebagai berikut: dashboard, fitur registrasi, fitur riwayat kesehatan, kemudian fitur pemesanan dokter. Link filenya ada di sini ya, sudah saya cantumkan di Google Drive. Nah, di sini ya. Baik, kemudian apa itu Medicare App? Medicare App adalah aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan sederhana secara digital. Kemudian aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna mengelola kebutuhan mereka seperti menemukan dokter lebih mudah dan melihat riwayat medis dengan lebih mudah. Dia dikembangkan dengan menggunakan Android Studio Ladybug dan ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Lalu tujuan dari Medicare App sendiri adalah memberikan kemudahan bagi pengguna, mempercepat proses pencarian dokter dan riwayat medis tanpa perlu dokumen fisik, kemudian mendukung digitalisasi kesehatan sebagai langkah awal menuju transformasi layanan kesehatan berbasis teknologi. Kemudian sedikit deskripsi tiap fiturnya, ada user registration sebagai tempat user mendaftarkan diri. Kemudian dokter directory, tempat untuk pengguna dapat melihat informasi dokter seperti nama, spesialisasi, dan lokasinya. Kemudian medical history dapat menampilkan riwayat kesehatan pengguna seperti kunjungan sebelumnya atau catatan medis. Kemudian untuk fitur dashboard sendiri ini seperti halaman awal mula atau halaman default dari aplikasi ya. Oke, kemudian komponen utama dari aplikasi. Nah, ini nanti akan saya langsung demokan. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu untuk yang pertama paling atas, dashboard.activity.java. Ini halaman utama ya. Kemudian registrasi.java ini mengelola pendaftaran. Kemudian dokter directory menampilkan daftar dokter dengan informasi seperti tadi, nama, spesialisasi, dan lokasi. Kemudian medical history menampilkan riwayat dan untuk file layout XML ini sendiri untuk mengatur layout dari halaman ya, baik dari dashboard, registrasi, dokter directory, dan medical history. Untuk kalau navigasi antara activity-nya seperti ini nanti, di dashboard nanti ada registrasi, dokter directory, dan medical history. Jika diklik nanti akan eh, pindah ke halaman berikutnya ya. Kemudian teknologi yang saya gunakan itu adalah Android Studio Ladybug yang merupakan dari pengembangan dari Google untuk mengembangkan aplikasi Android. Kemudian saya menggunakan Java karena terkenal dengan stabilitas dan dokumentasinya yang luas. Library-nya sudah banyak juga ya. Kemudian saya menggunakan library pendukung Recycler View untuk menampilkan daftar data secara dinamis dan Espresso sebagai pengujian UI secara otomatis. Untuk tools testingnya saya menggunakan JUnit framework untuk pengujian logika aplikasi dan Espresso ya. Oke,
Saya akan langsung demokan ya. Iya, untuk file aplikasinya sementara seperti ini. Saya buka dulu untuk dashboardnya. Nah, untuk dashboard ini saya sudah mencantumkan intent untuk masing-masing fitur ya. Intent, kemudian Doctor Directory. Nanti akan ditampilkan ini ya. Ini hanya sebagai data dummy saja. Kemudian nanti tampilkan, klik pada dokter juga bisa nanti. Oke, sebentar saya pindah dulu. Oke, kemudian sampel unit test ini untuk mengetes ya. Ya, masih ada error. eh Sedikit error. Medical history. Nah, nanti akan tampilkan seperti ini. Tanggal, kemudian pemeriksaan apa, nanti detailnya juga ada. File, mungkin menggunakan file ya. Kemudian list view, kemudian untuk halaman registrasi seperti ini. Ini untuk perintah view-nya, kemudian tombol submit, validasi input, menampilkan hasil dan lain sebagainya ya. Pemilihan gender, kemudian nama, alamat inputnya di sini. Oke, untuk selanjutnya file layout. Untuk layout seperti ini nanti, jadi saya menggunakan button untuk registrasi, directory dokter, riwayat medis. Ini folding action. Ini untuk menambahkan saja untuk UI. Kemudian dokter directory ini akan menampilkan eh, daftar dokter. Kemudian list view nanti ditampilkan dokternya di sini. List dokternya. Kemudian jika ingin menghubungi dokter, nah, saya siapkan button juga. Medical history, text view, kemudian tampilkan saja ya. Dia registrasi nama, umur, number. Ya, ini sudah lengkap ya. Pria, wanita. Oke, mungkin untuk activity dashboard ya. Tampilan awalnya. Oh iya, ini memang ada kendala error ya. Karena ya, untuk layout sendiri. Errornya di build Gradle ini sebenarnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke tantangan dan solusi untuk progres sekarang. Memang saya belum berhasil untuk merunning programnya karena terdapat error no device found. Kemudian di sini solusi yang saya gunakan emulator baru Pixel 5 API 29. Kemudian terdapat error lagi emulator proses terminated. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan opsi virtualization di BIOS. Ini sudah selesai ya. Kemudian terdapat error cannot resolve symbol. Ini juga terdapat eh, error dependensinya package name. Ini sudah saya benarkan juga sebenarnya di registration package sudah ya. Cuman kalau di dependensinya masih ada yang error ya. Nah,
Oh, kemudian untuk yang sekarang ini terdapat error pada file build.gradle.kts. Nah, errornya di sini ya. Eh, Mas, iya. Nah, ya, baloknya, ya, mungkin, ya, mungkin sekian presentasi dari saya sebagai mungkin saya mohon maaf sebelumnya juga karena untuk aplikasinya masih belum bisa di running, tetapi sebagian besar sudah menjawab dari soal ya. Untuk ini dashboard, intent dan activity sudah selesai. Kemudian untuk testing, yuk. Oh ya, ada sedikit lupa. Untuk testing ada di sini ya. Saya sudah mencantumkan semua juga dashboard, semua di testing registration. Oke, testing sudah ada. Untuk testing UI juga sudah ada. Kemudian, baik, kemudian using support library sudah ada juga sebenarnya. Cuman yang error mungkin di sini, mungkin karena konfigurasi saya. Untuk UI-nya juga sudah di layout ini ya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Sedikit kesimpulan, Medicare App ini merupakan aplikasi e-health berbasis Java yang sedang dikembangkan. Kemudian aplikasi menyediakan fitur utama seperti pendaftaran pengguna, direktori dokter, dan riwayat medis. Proyek ini juga memberikan wawasan berharga tentang pengembangan aplikasi Android modern. eh Mungkin sekian presentasi dari saya. Mau kurang lebihnya dari kata-kata saya mohon maaf. Eh, Sekian dan terima kasih.